Baik, puji Tuhan. Shalom, moment of love. Saya percaya hari ini kita siap menyembah Tuhan. Amin. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama terlebih dahulu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Buat anugerah penyertaan Tuhan yang ajaib buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, beri salam dulu kiri kanan paling sedikit 40-50 orang. Tuhan baik, Tuhan Yesus dahsyat. Keajaiban kasih Tuhan sepanjang minggu ini yang menyertai kita semua. Amin. Kita disertai, ditolong, dipulihkan Tuhan. Yuk sama-sama kita turun kepala, kita mau berdoa. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk sepanjang minggu. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tangan Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini kami ada. Dan kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada tangan Tuhan yang sanggup menolong dan menjamah kami. Hati kami siap menyembah Tuhan. Kami mau datang dengan ucapan syukur. Demi nama Yesus, untuk setiap anugerah yang Tuhan kerjakan buat kami. Yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi dia. Silakan duduk kembali. Dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk ibu dalam hadirat Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Sama-sama katakan. Ada sebagai mana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan sama-sama, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sungguh berlimpah kasih-Mu ya Tuhan. Semakin hari
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat suaramu sekali lagi, katakan sama-sama. Besar anugerah, sungguh berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari sama-sama sembah Dia. Anugerah-Mu besar Tuhan, kasih dan setia-Mu, ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu menyertai kami sepanjang minggu ini. Tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang menjagaku. Oh, kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ajaib perbuatan tangan-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyembah-Mu. Oh, haleluya. Nama-Mu diagungkan, Kau ditinggikan selamanya. Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat suara sembah Dia. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Nama-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tangan-Mu tak pernah lepaskan kami. Kasih dan setia-Mu selalu nyata. Engkau yang menuntun, menjaga. Tangan Tuhan yang membela kami sampai hari ini. Kesetiaan-Mu terbukti. Kau layak terima pujian kami Tuhan. Kau layak terima setiap penyembahan kami. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk semua pertolongan. Mari bersyukur untuk segala anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita.
Ora patakaralabayaralabaralaba. Thank you Jesus. Kirabatakaralayaralabaralaba. Yana masyatakaralaboralaba. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa ya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, dimuliakan. Amin, amin, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dimuliakan, Kau ditinggikan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Amin. Yang berkuasa, makasih Tuhan. Yang katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi sama-sama, Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang siap bersukacita bagi Sang Raja katakan haleluya. Kami bersukacita karena kebaikan-Mu. Kami percaya anggur yang baru, sukacita dari Tuhan dicurahkan buat setiap kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan bersukacita sama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama suarakan haleluya. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara, kasih tas kiri kanan paling sedikit 150 orang. Bila anggur yang baru, sukacita dari Tuhan dicurahkan di tempat ini. Yang siap terima anggur yang baru, sukacita katakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Sama-sama katakan hari ini. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Hey.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari ibu katakan kiri kananmu, katakan hari ini. Yes. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, sama-sama sorakan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata. Ayo sekali lagi sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Ayo lagi sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang lagi sama-sama nyata. Nyata kuasanya. Ya diberkati Tuhan. Sorakan haleluya. Tadi ada lepasin berkat anggur baru tapi setengah tiang gitu. Tanggung amat berkatinya. Saya percaya ada berkat Tuhan mengalir sama kita. Angkat dua tangan sama-sama. Lepaskan berkat kiri kanan. Katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya, nyata. Ayo lagi sama-sama. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Lagi sama-sama. Nyata kuasanya. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami percaya nyata kuasa-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang baru, anggur yang baru dicurahkan melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima pengurapan dari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Hati kami terbuka Tuhan, siapkan hati kami untuk terima isi hati-Mu. Ini tanah yang haus, yang merindukan Engkau. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Katakan memulihkan. Memulihkan jiwaku,
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari datang pada Tuhan dengan hati yang haus, katakan sama-sama. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu, amin, amin, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih. Sekali lagi sama-sama katakan mengalirlah, mengalirlah, amin, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari katakan mengalirlah, mengalir kuasa Roh-Mu. Yes Lord. Di tempat mengalirlah oh Roh. Katakan di hidupku, mari angkat suara sekali lagi, mengalirlah, mengalir orala patakara. Yes, mengalir di tempat, mengalirlah oh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Ini kedua tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Sama-sama katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, kami rindu
kasih setia-Mu. Kami bersyukur kami boleh ada karena anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Bapa, Engkau melihat setiap kami wanita-wanita-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan ada rencana yang indah bagi setiap kami wanita-Mu. Supaya kami sebagai wanita boleh hidup bijaksana. Kami lebih belajar lagi kepadamu ya Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mengajarkan lemah lembut. Bila setiap kami wanita-Mu melakukannya. Seringkali mungkin kami tidak sabar. Tetapi Tuhan kami memiliki Allah Roh Kudus. Yang mengajar kepada kami. Karena Engkau lemah lembut di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus turun maka Engkau memberikan kuasa kepada setiap wanita-Mu. Kuasa untuk kami boleh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Amen. Bahkan Kau pakai wanita-Mu Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah rumah tangga kami. Sebagai ibu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Apapun setiap permasalahan yang kami hadapi, yang kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan masalah kami pun karena Engkau Allah Immanuel yang berdaulat atas hidup kami. Bahkan untuk jodoh anak kami atau mantu kami, anak-anak kami, suami kami, permasalahan apapun Tuhan Engkaulah jawaban bagi kehidupan kami. Untuk setiap kami mengutamakan Engkau. Maka kami mau menjadi pemenang karena Engkau sudah mengalahkan maut. Dan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau melawat setiap wanita-Mu Bapa. Bapa, pagi ini Tuhan, siang hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah kemuliaan Allah melingkupi, memenuhi Indonesia. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memakai setiap pemimpin bangsa kami. Presiden, wakil presiden. Bahkan jajaran pemerintahan Tuhan, legislatif. Semuanya Tuhan, mereka boleh bekerja di dalam takut akan Engkau. Mengemban amanat rakyat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Bahkan mereka melakukannya dengan takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih kami serahkan bangsa kami. Ada Tuhan besar di Indonesia Bapa. Terima kasih karena nama-Mu Yesus Kristus yang ditegakkan atas Indonesia. Bapa, pada siang hari ini bersama kami Bapak Pendeta Andreas Sustono Tuhan. Terima kasih Engkau telah tibakan dengan tak kurang suatu apapun. Dan Engkau telah taruh firman-Mu di dalam mulutnya. Untuk disampaikan kepada umat-Mu secara khusus wanita-Mu. Supaya kami semakin kuat dan teguh di dalam iman Kristus kami. Terima kasih urapi Tuhan, urapi. Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Dan firman kebenaran yang disampaikan untuk memerdekakan setiap kami. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Kau kehendaki dan Engkau suruhkan buat berhasil di dalam setiap kehidupan kami. Jadikan setiap kami murid-Mu Tuhan, mendengar dengan hati-hati, menyimpannya dan kami melakukan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Mari buka kedua tanganmu, sama-sama nyatakan. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, pulih. Sekali lagi katakan sama-sama, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus, Kami bersyukur untuk siang hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Bawalah kami kepada kebenaran-Mu yang ajaib. Terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk. Ibu-ibu, ada bapak-bapak juga, puji Tuhan. Andreas Sustono nama saya, ibu-ibu. Terima kasih buat Pak Timothy dan Ibu Evelyn yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Puji Tuhan. Saya lihat Pak Timothy itu sebenarnya sudah tidak asing lagi begitu, tapi saya lihat di mana tadi beliau baru ingatkan saya begitu ya. Puji Tuhan. Saya menikah saudara, hidup bersama dengan istri saya itu 36 tahun. Kalau dia masih hidup pada hari ini, saya sama istri saya sudah 39 tahun lebih. Tapi 3 tahun yang lalu istri saya telah dipanggil pulang karena kena COVID begitu. Ya, puji Tuhan. Saya mengumumkan ini bukan dalam rangka promosi begitu karena saya masih sendiri. Enggak ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, menikah itu adalah Alkitab bilang mencari masalah. Begitu ya. Jadi kalau saya mau menikah lagi berarti saya harus mengulang hidup untuk menemukan masalah. Itu pasti. Kan dari wajah-wajah ibu yang sudah menikah kan saya kelihatan masalahnya berat sekali begitu. Ya, jadi kalau ibu sudah sendirian, perempuan itu punya kasih karunia begitu untuk hidup sendirian begitu. Jadi kalau sudah hidup sendirian ya sudah sampai mati lah begitu. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, nggak usah lagi cari gara-gara ya Bu ya begitu. Nanti akan lebih susah lagi. Apalagi kalau ibu punya penghasilan yang baik, saya pikir lebih baik seorang diri. Saya kemarin di Medan itu bertemu dengan seorang wanita yang saya pikir sudah umurnya masih di bawah saya. Saya sudah 66, wanita itu kalau tidak salah 59 tahun dengan genitnya dia mengatakan, Pak Andes aku sendirian loh katanya begitu. Terus saya tanya, ibu sudah berapa tahun sendirian? 7 tahun. Saya bilang, ibu mendingan sendirian sampai Tuhan panggil pulang ibu. Karena nanti kalau ibu menikah lagi, ibu akan punya masalah. Gitu kira-kira. Jadi yang rencana menikah tahun ini, ada yang rencana menikah tahun ini batalkanlah saudara ya. Kalau tidak mau punya masalah begitu ya. Tetapi kalau laki-laki itu memang sangat sulit sekali hidup sendirian. Karena perempuan itu kan penolong. Makanya di dalam Alkitab itu jarang sekali bicara tentang duda. Yang paling banyak itu janda. Karena janda itu punya karunia untuk menyendiri sampai Tuhan Yesus datang gitu kira-kira. Ya. Tapi buktinya sampai hari ini saya masih sendirian Pak. Gitu. Jadi karena saya pengajar keluarga, jadi saya berpikir gini, menikah itu tidak mudah. Kalau dulu kita menikah waktu masih muda mesti izin orang tua. Kalau sekarang kita mesti izin sama anak-anak. Begitu. Kalau anak-anak tidak setuju, ya saya punya teman Pak Timothy, itu dia baru istrinya meninggal 1 bulan, dia sudah mengumumkan bahwa dia akan menikah. Wah, jemaatnya semua berontak, saudara. Ya, terus tanya pada saya, menurut Pak Andres bagaimana? Apakah itu salah? Loh, secara firman Tuhan itu kan tidak salah. Istrinya kan sudah meninggal. Bahkan itu laki-laki yang kreatif. Semasa istrinya sakit keras, dia sudah sedia payung sebelum hujan. Sehingga pada waktu istrinya meninggal, dia sudah mempunyai cadangan. Sehingga tidak heran 1,5 bulan mereka menikah. Jadi laki-laki ini menikah. Ya, jadi itu betul-betul kreatif saudara. Hanya melanggar hukum moral. Orang Chinese atau orang Jawa itu kan punya sebuah kepercayaan. Mestinya tunggu minimal 1 tahun. Istilah kita itu kuburannya kering. Tapi saya sampaikan kepada para majelisnya yang protes itu, yang menyampaikan pada saya. Bapak-bapak kan tidak tahu. Ibu-ibu tidak memahami. Waktu kuburan itu, istrinya dikubur itu dan kemudian sampai dia mengumumkan dia akan menikah. Bapak ibu kan nggak tahu, tiap hari dia ke kuburan bawa air dryer. Kuburannya itu dikeringkan begitu. Sehingga nggak butuh 1 tahun, 1,5 bulan sudah kering. Makanya itu dia mendapat sebuah izin untuk menikah gitu ya. Saya lihat yang laki-laki senang-senang semua nih ya, begitu ya, punya ide kayaknya gitu ya. Puji Tuhan. Jadi laki-laki itu boleh menikah. Ya, lebih dari 1 istri itu diizinkan firman Tuhan, boleh menikah lebih dari 1 istri. Syaratnya gimana? Istrinya mesti mati dulu. Kalau belum mati doakan, tanya sama Tuhan, kapan Tuhan istriku mati begitu. Jadi kalau belum mati pikirannya cuma satu, setia sampai akhir. Jadi kalau saya dibandingkan sama Pak Timothy sudah terbukti saya setia sampai akhir saudara. Gitu, ya. Pak Timothy kan belum terbukti.
Makanya kalau saya bicara pernikahan tentang kesetiaan sampai akhir, saya buktinya. Anak saya yang pertama sulung perempuan berusia 35 tahun. Dia menulis di IG story-nya 1 hari setelah mamanya dimakamkan di di Kerawang sana. Dia menulis di IG story-nya. Ayah dan ibu saya adalah manusia biasa sama seperti kita semuanya. Anak saya seorang psikolog dan dia bilang begini. Dari semenjak saya kecil sampai saya keluar dari rumah, ayah ibu saya adalah pasangan suami istri yang baik menurut kami anak-anaknya. Kadang kalau mereka konflik, kami tidak pernah melihat mereka pisah ranjang, pisah kamar, apalagi pisah rumah. Dan itu menjadi sebuah warisan bagi saya dengan adik-adik saya. Jadi saudara, pernikahan itu betul-betul menjadi sebuah warisan yang paling berharga. Jadi waktu anak-anak saya menikah begitu, mereka melihat gitu loh. Saya seperti saya bilang pada menantu saya, dari pertama kali papa mengenal mama sampai mama meninggal, belum pernah tangan saya ini mampir ke muka mama kalian. Ya. Kalau kalian mau jadi jagoan, jadi laki-laki sejati, jangan pukul istri. Tapi keluar cari polisi, cari tentara, tonjok mereka. Itu namanya kamu laki-laki sejati. Jangan pukul istri. Laki-laki yang suka pukul perempuan itu apa? Pengecut. Maaf ya, saya gak nyindir, cuma nyinggung aja. Gitu. Saudara, seringkali gereja menganggap pekerjaan Roh Kudus itu adalah menerima karunia. Sehingga kita di dalam gereja sangat, terutama bagi kita gereja karismatik, gereja Pentakosta, itu sangat menonjolkan penggunaan karunia-karunia. Saudara tahu sebelum praktek di dalam 1 Korintus 14 itu, memang Paulus sudah mengintroduce, memperkenalkan karunia itu apa saja di dalam 1 Korintus 12. Tetapi antara 1 Korintus 12 sampai dengan 1 Korintus 14 itu ada 1 Korintus 13. Karunia itu harus dipraktekkan dalam kasih. Dan karunia itu gunanya adalah untuk membangun orang. Bukan untuk diri sendiri. Nah, hari ini gereja itu memiliki karunia, terutama berbahasa roh. Itu hanyalah untuk show off itu apa sih? Pamer gitu loh. Bahkan kita menjadi sombong. Karena saya berkarunia lebih daripada kamu gitu loh. Paulus bilang loh, saya berkarunia lidah, berbahasa roh maksudnya. Lebih daripada kalian semuanya. Kekristenan itu sekarang itu dicirikan, ditandai dengan begini. Kalau kita melakukan sesuatu yang luar biasa menurut hukum rohani begitu, firman Tuhan gitu ya. Kita tuh merasa bahwa kita itu lebih daripada orang lain. Dan cirinya apa? Kita suka menghakimi orang lain. Di satu sisi kita berhasil melakukan firman, tapi di sisi yang lain kita jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena kita suka merendahkan orang, kita suka mencela orang, kita suka menghakimi orang, membicarakan orang, menggosipin orang. Betul apa benar? Itu loh, seperti orang Farisi yang berdoa, yang merendahkan pemungut cukai. Dia bilang gini kalimatnya, saya mengucap syukur. Kalau saya ditraktir sama Pak Timothy, saya akan bilang gini sama Pak Timothy, Pak terima kasih loh untuk jamuannya. Saya terima kasih, alamatnya jelas kepada Pak Timothy dan Ibu Evelyn. Kalau orang mengucap syukur itu selain kepada orang, tapi juga kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, kan begitu mestinya. Tapi orang ini lucu, saya mengucap syukur karena saya lebih baik daripada si kampret ini. Gitu kan kalimatnya? Saya membayar perpuluhan. Orang Yahudi itu kalau rajin bayar perpuluhan, pasti dia memberi sedekah Pak Timothy. Nggak kayak kita kan. Perpuluhan tuh sampai hari ini diributkan terus. Bayangkan cuman 10/10 saja saudara, pelit. Suami namanya dermawan, tapi pelit. Kan gak cocok itu namanya, dermawan. Mestinya ganti Kirman. Tahu Kirman? Kikirmen. Dermawan kok pelit, selalu curiga sama Tuhan, sama gereja.
Tapi doanya bagus, saya akan memberikan hidup saya buat Tuhan. Mana bisa saudara memberikan nyawa saudara pada Tuhan? Lawang harta aja pelitnya minta ampun kok. Betul ya? Terus apa lagi? Saya berpuasa seminggu 2 kali. Saya periksa, Pak Timothy saya besar di pesantren. Ya, saya orang Islam yang kenal Tuhan Yesus tahun 79, saya orang pertama. Jadi nama saya itu bukan Andreas Sustono. Jadi kalau sekarang orang kan suka keren-kerenannya, Pendeta Abdullah Sustono. Kalau saya itu tidak mau menyakiti keluarga besar saya. Jadi tak ganti namanya Andreas Sustono. Gitu. Saya nggak mau pakai nama Timothy Sustono, takut menyaingi Pak Timothy Abraham gitu. Ya kan. Saya coba periksa di dalam Taurat itu. Apakah ada aturan orang berpuasa seminggu 2 kali? Nggak ada. Jadi artinya apa? Orang ini merasa kalau dia melakukan kewajiban syariah agamanya itu, ajaran agama itu melebihi yang lainnya. Dia merasa dia lebih superior gitu loh. Ngerti ya saudara-saudara ya? Ingat ya, Superman itu sebelum mati, stroke dulu. Yang masih bertahan sampai hari ini cuman Superme. Jadi gak boleh saudara itu menjadi sombong. Dandan merasa cantik. Orang dandan merasa cantik itu dibotot apa itu ada aslinya jelek. Orang jelek kok sombong. Alis digundulin, digambar gunung Merbabu, gunung Merapi. Coba kenapa rambut saudara disetrika, diluruskan itu, di smoothing itu. Karena kan rambutmu jelek. Saya tuh ngelihat kemarin ada seorang ibu Pak Timothy di Mangga 2 itu. Saya ketemu sama dia, ibu ini tuh ya sudah umur, rambutnya tuh tipis gitu. Nggak lama setelah saya makan rujak, kaget saya. Loh kok sudah lebat begitu loh. Terus saya lihat ada ibu-ibu yang lain juga begitu. Saudara tahu saya datangi tempat itu, ternyata jual wig. Oh di situ tuh rahasianya ibu-ibu yang sudah gundul-gundul ini gitu loh. Dan ternyata tidak hanya perempuan aja Pak Timothy. Laki-laki yang termasuk kelompok Mataram. Tahu Mataram ya Pak Ibu? Manis tanpa rambut. Itu semua di situ. Rahasianya begitu. Ya, dan gak murah juga. Itulah orang-orang jelek mendandani dirinya supaya kelihatan cantik. Amin orang jelek. Nah lucunya orang jelek ini suka menjelekkan orang lain. Betul gak? Orang Farisi ini adalah orang yang gak sadar diri. Menjelekkan orang lain pada dirinya sendiri itu di mata Tuhan juga sampah. Saudara tahu apa persamaan kita dengan orang yang disalib sebelah kiri kanannya Tuhan Yesus? Persamaannya apa? Sama-sama berdosa. Bedanya apa? Mereka sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Setuju gak? Loh, di dalam gereja itu bukan lagi sebuah rahasia kok Pak Timothy. Ada pemimpin pujian, punya suami. Selingkuh sama pemain drumnya, punya istri. Ayo saya tanya. Betul apa benar? Lawang orang-orang yang sakti dalam Alkitab aja bisa jatuh, apalagi model-model begini nih. Betul gak? Jangan saudara bilang Abraham itu orang yang sempurna. Alkitab itu menceritakan sesuatu yang terbuka. Abraham itu dipilih Tuhan dalam Kejadian 12:1-3 menerima perjanjian berkat. Cerita itu dimulai pada waktu Abraham berusia 75 tahun. Istrinya 65 tahun. Dan nanti cerita dalam Alkitab itu berakhir pada waktu Abraham berusia 125 tahun. Habis itu gak ada ceritanya. Bapak Ibu tahu, dia baru terima perjanjian berkat dalam Kejadian 12:1-3. Dalam ayat 10, begitu terjadi kelaparan, Alkitab menceritakan dia lantas kembali ke Mesir. Apa itu Mesir? Dosa dunia. Enggak itu lagi saudara-saudara. Saya itu kan suka, satu kali saya ditantang oleh seorang ibu, Pak Andreas, semua laki-laki itu buaya. Dia sampai lupa, dia berhadapan sama laki-laki. Tapi dia mengatakan semua laki-laki itu buaya.
Tapi namanya pendeta kan gak mau kalah. Saya tanya gini, lo bapaknya ibu gimana? Bapaknya buaya Pak. Saya dengan cici saya Pak, umur 5 tahun saya waktu itu. Papa saya meninggalkan mama dan kami berdua. Dan tidak pernah bertanggung jawab. Dia luka. Kemudian dia menikah, dia dapat laki-laki yang dia anggap bisa menggantikan ayahnya. Ternyata suaminya satu hari selingkuh. Suaminya adalah seorang majelis. Saudara tahu majelis? Makhluk jelmaan iblis. Iya, pelayan di gereja. Tapi begitu menyedihkan. Dan perempuan ini luka. Dia rajin Pak, datang di dalam WB itu wanita Bethel Indonesia itu rajin banget. Itu gereja, dia bersembunyi. Karena wanita Bethel Indonesia yang di gereja itu kalau gak salah yang hadir kurang lebih sekitar 400 sampai 500 orang. Jadi dia bersembunyi di situ. Begitu selesai saya bawa firman, dia menghampiri saya dan dia berkata begitu. Makanya saya dalam kebaktian suka tanya, berapa banyak buaya yang hadir pada pagi hari ini? Saudara tahu satu negara kalau rusak, itu yang disalahkan siapa? Presiden. Presiden akan di-impeach. Keluarga kalau hancur. Yang disalahkan itu bukan istri, bukan anak. Tapi kepemimpinan suami. Makanya ibu-ibu perlu berdoa supaya suami itu mengenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Setuju gak? Ya, kalau ibu sekarang menderita karena suami tidak benar, doakanlah supaya mereka cepat dipanggil Tuhan. Gitu kira-kira, kok kayaknya ibu senang banget gitu ya. Maksudnya apa saya cerita gitu? Abraham itu loh orang pilihan Tuhan. Istilah orang Jawa, kucing mana kalau dikasih ikan gak dimakan? Yaitu kucing Abraham Pak. Dikasih Hagar Bu, diterkam, betul gak? Akhirnya punya anak, padahal pilihan Tuhan loh. Begitu ketemu raja, dia ngomong sama istrinya, nih kamu itu nanti kalau ditanya raja, jangan ngomong aku ini suamimu, laukungmu, bilang saja aku ini kokohmu. Coba bayang, setan apa enggak nih laki-laki ini? Laki-laki enggak bertanggung jawab. Kok kayak begini dipilih Tuhan gitu loh. Alkitab itu ingin menceritakan pada kita semuanya. Bahwa orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jadi kalau saudara hari ini hadir memiliki kehidupan keluarga yang belum sempurna, enggak perlu tertuduh. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang belum benar, setuju gak? Secara positioning, secara posisi, secara hukum de jure. Saudara itu orang benar, orang-orang kudus. Tapi secara kenyataan kita itu belum benar, kita masih punya tabiat lama kata Roma pasal 7. Aku senang melakukan yang benar kata Paulus, tapi aku melihat dalam diriku ada hukum yang lain. Bahasa di situ namanya hukum dosa, tapi dalam terjemahan saya itu namanya tabiat lama. Waktu saudara lahir baru kan yang wajahnya jelek tetap jelek, betul gak? Coba lihat pemimpin pujian tadi. Ya, tetap segitu aja kan tingginya kan? Duduk sama rendah, berdiri sama saja. Maaf ya Mas ya. Tapi orang-orang seperti dia nanti akan ditinggikan di kerajaan surga. Dan yang tinggi seperti Pak Niko akan direndahkan saudara. Artinya apa? Fisiknya akan menjadi sama. Makanya gak perlu malu. Kita tinggi, kita pendek. Terimalah diri kita apa adanya. Karena Alkitab itu terbuka. Siapa? Yakub. Yakub itu bapaknya ditipu, abangnya ditipu, mertuanya ditipu. Tapi tetap itu pilihan Tuhan itu luar biasa. Dia tuh memilih orang yang memang belum sempurna. Jadi saudara gak perlu malu kalau saudara gagal. Saudara hidupnya gak benar, gak perlu malu. Roh Kudus itu akan menyadarkan saudara. Nah gereja itu kan punya tradisi Pak Timothy. Setelah kemarin Yesus naik ke surga, selama 10 hari itu gereja melakukan doa 10 malam. Apakah itu kebiasaan yang jelek, yang salah? Enggak. Jangankan 10 malam, mau doa 21 hari atau 365 hari berdoa, itu adalah sebuah kebiasaan yang bagus.
Kalau saya bilang jangan hanya 10 hari. Tapi jangan orientasinya itu hanya sekedar mendapat tanda. Nah itu yang akan saya khotbahkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tadi cuma prolognya, kata pendahuluannya saja gitu kira-kira. Nanti kita sampai jam 2 ya saudara ya. Slide-nya Pak. Kita lahir baru di dalam Kristus itu oleh kuasa Roh Kudus. Alkitab bilang gini, enggak ada seorang pun datang kepada aku kalau bukan Bapa yang menggerakkan. Jadi kita perlu berdoa supaya, karena Bapa itu memberikan mandat kepada anaknya untuk memberitakan Injil, kabar baik. Dan kemudian dia kembali, Roh Kudus itu bekerja untuk memastikan apa yang menjadi rancangan Bapa yang dikerjakan melalui anak itu betul-betul terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ya, slide selanjutnya. Makanya di dalam Alkitab kita menemukan 216 kali surat Paulus, 26 kali surat Yohanes, kata-kata di dalam Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kita itu membutuhkan pengurapan. Dalam bahasa lainnya kita itu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saya itu pernah satu hari di MRT-nya, kereta metronya Singapura itu, saya duduk di sebelah saya, istri saya lantas yang sebelah kanan tuh anak saya nomor 2. Di depan saya itu penuh semua, di sebelah kami penuh. Tapi ada satu tempat yang kosong, tiba-tiba masuk seorang perempuan gitu. Dia duduk di situ, lantas dia melakukan begini. Kita kaya lama, kita kara lama, kita kata kaya lama, bikin amanah. Dan semakin hari semakin keras. Saudara tahu, penumpang sebelah kiri kanannya langsung berdiri, langsung minggir semuanya. Mereka khawatir jangan-jangan mereka mau dimantrakan begitu loh. Saya mau tanya, apakah kekristenan itu modelnya begitu? Alkitab bilang, bukan karunialah yang memenangkan dunia. Bukan ibadah yang memenangkan dunia. Tatkala kamu keluar dari tempat ibadah dan kamu melakukan perbuatan baik, kata Injil Matius 5. Maka mereka akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Yang dilihat apa? Perbuatan baik. Saya pernah jalan dengan seorang hamba Tuhan yang diurapi, yang nyanyinya begitu bagus. Jalan sama saya di tengah, dia di depan, di sebelahnya seorang pendeta juga. Begitu mobil kami dipepet dan hampir masuk ke jurang, dia bilang sama temannya, kejar brur. Beta palungku satu kali dia baru tahu beta orang Ambon, mati dia nanti. Saya pegang bahunya, ingat. Kamu itu orang yang diurapi, pemuji Tuhan. Itu di gereja Pak Andreas. Dia belum tahu beta ini orang Ambon. Palungku itu beta pukul dia. Paling paleo, menjengkelkan maksudnya begitu saudara. Ya, kebanyakan orang Kristen begitu. Penuh Roh Kudus tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Setuju enggak? Pada waktu saudara lahir baru, saudara mengalami proses yang namanya justifikasi. Bahasa Inggrisnya itu artinya dibenarkan. Perhatikan penggunaan kata dibenarkan. Saudara enggak bisa membenarkan diri saudara. Yang membuat saudara berkenan kepada Tuhan itu adalah perkenanannya Tuhan. Kita kan suka berdoa, Tuhan buat kami supaya berkenan. Yuk kita lakukan sesuatu supaya kita berkenan. Itu adalah kesalahan menggunakan kosakata. Kita itu berkenan bukan karena perbuatan kita. Berkenan itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Contoh Maria. Bapak Ibu tahu tentang Maria. Menurut sejarah, wanita itu berusia antara 13 sampai dengan 16 tahun. Zaman saya kecil itu kalau melihat perempuan zaman dulu menikah itu kan menikah umur 16-17 tahun gitu. Itu hal yang wajar. Kalau sekarang ini sampai 30 perempuan belum menikah. Ada yang sudah jatuh tempo sampai 40 tahun belum juga menikah. Udah expired date itu saudara. Ya, dan semakin tinggi kedudukannya, semakin punya uang banyak, semakin sulit untuk mendapatkan laki-laki. Gitu.
Ya. Si perempuan ini saudara dipilih oleh Tuhan itu bukan karena dia orang kudus. Dia itu orang berdosa. Tapi dia wanita perawan. Memang. Tapi dia bukan suci dalam arti kata dia tidak berdosa. Oh dia berdosa. Tapi itu pilihan Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya dia menyanyikan sebuah pujian dalam Injil Lukas 1 itu. Ayat 46 itu. Ya. Dia bersyukur pada Tuhan bukan karena, perhatikan, orang Kristen itu kalau bicara tentang berkat Pak Timothy, selalu konotasinya adalah soal materi. Nggak usah jemaat. Makanya hamba Tuhan itu senang sekali memamerkan jam tangannya yang mewah. Ini saya nggak nyindir ya, cuma nyinggung aja. Tasnya, ikat pinggangnya. Bener loh Pak Timothy, waktu kemarin rame-rame itu, ada seorang saudara saya di Bandung. Dia telepon saya, dia tanya gini, Mas, jam tanganmu mereknya apa? Saya bilang Casio. Ya itu Bu, dikasih orang. Enggak, saya tanya merek yang sebenarnya apa? Apa ya? Cuman Samsung S2 apa S3 gitu yang harganya enggak terlalu mahal gitu. Buat saya itu begini saudara, jam itu kan penunjuk waktu. Mau pakai Seiko atau Seiki? Seiko itu kan detiknya ke kanan, betul gak? Seiki ke kiri. Sama kan? Nah kalau saudara pakai jam tangan, ini dimasukkan begini kan gak kelihatan. Secara fashion ini tidak benar. Secara fashion ini mesti dikeluarkan begini. Nah kalau saya pendeta pakai jam yang harganya mahal, nanti khotbah saya akan terus begini, saudara. Saudara tahu, jangan main-main pakai jam tangan mahal. Google ini punya pendeteksi. Begitu dipotret, Anda screenshot, dia langsung searching, tarik. Dia tahu apakah itu asli atau tidak asli, dia tahu. Dan berapa nilainya dia tahu. Saya mau kasih tahu ya, itu hamba-hamba Tuhan yang gambar dirinya hancur. Ngapain nunjukin Anda mampu? Paulus bilang, orang mengatakan aku miskin, tapi aku mengayakan banyak orang. Itu loh yang penting saudara. Suatu hari Madam Teresa, sebelum dia meninggal, beberapa waktu sebelum dia meninggal, dia diundang oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu. Untuk memberikan dia sebagai keynote speaker gitu lah. Ya, jadi dia akan menyampaikan satu. Pada waktu sebelum menyampaikan itu ada semacam kayak tea time gitu. Nah, waktu dia mengambil kue, dia mengambil minuman begitu. Bangsawan-bangsawan dari beberapa negara itu salah satu yang saya ingat itu dari Spanyol. Dia tanya gini sama Madam Teresa, Madam, apakah kamu tidak ingin berpakaian seperti kami berpakaian yang mewah? Dengan permata, dengan cincin apa segala macam. Madam Teresa dengan senyumnya yang ramah, yang khas. Dia kan wanita Albania, tingginya gak terlalu tinggi begitu. Dia pakai baju, kebaya sari itu yang putih itu. Dia ngambil sambil senyum, dia bilang gini, Tuhan, ya, tidak semua orang dilahirkan itu seberuntung Anda. Dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang lahir tidak seberuntung Anda. Dia gak tersinggung, dia tahu siapa dirinya. Itu sebabnya saya kalau jalan di Senayan City itu suka bingung. Orang-orang yang punya gambar diri rendah. Makan mesti di hotel bintang 5. Saudara saya tanya, makan gado-gado di hotel bintang 5 sama di kaki 5 bedanya apa? Bahannya sama ya Bu? Kalau saudara makan gado-gado di hotel bintang 5 keluarnya dari sini? Kan sama dari bawah, betul gak? Bentuknya pun sama. Kenapa saya bilang begitu? Dunia mengatakan gitu. You are what you eat katanya begitu. Anda adalah apa yang Anda makan. Saya di Semarang itu saudara. Lagi duduk makan tiba-tiba datang salah satu konglomeratnya Indonesia. Yang gak lama kemudian masuk di mass media juga itu. Saudara tahu sandalan,
pakai celana biasa, baju biasa, ditemani supir. Orang gak ada yang tahu bahwa dia adalah orang terkaya di Indonesia. Gak kayak teman saya satu lagi. Makan di sebuah hotel bintang 5, pengawalnya 20 orang lebih, orang Papua. Kenapa? Karena tidak ada rasa aman. Setuju gak? Saya sering tanya, Pak Andes nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Kalau nyetir berdua saya ditangkap. Loh ya betul kan? Nyetir itu pasti sendirian, gak mungkin saya nyetir berdua. Saya dipangku atau yang satu lagi saya pangku, kan gak boleh. Nyetir itu pasti sendirian. Ibu-ibu mikir. Ya, perhatikan kalimatnya. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi saudara dikatakan benar dalam suratannya Paulus kepada kamu orang-orang kudus. Secara positioning saudara udah pindah dari gelap kepada terang. Kenapa? Itu pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Begitu saudara melalui iman, saudara-saudara dipindahkan dari gelap kepada terang. Dari orang jahat menjadi orang baik, menjadi orang benar. Itu gelar kita. Tapi dalam kenyataannya saudara, ya slide selanjutnya nanti kita akan lihat itu. Ya, jadi saudara itu mendapatkan yang namanya positional sanctification. Memang saudara secara posisi sudah jadi orang kudus saat saudara lahir baru, kekudusan Kristus menguduskan kita. Baru secara posisi, dalam kenyataannya kan saudara masih seringkali begitu, menjelekkan orang, ngomongin orang, itu tabiat lama kita. Kita disakiti seperti ayah mertua saya mengatakan gini, ayah mertua saya kapten kapal tanker di Jerman. Dia bilang begini, waktu dia masih hidup saya ingat sekali kalimatnya. Orang itu kalau baik sama saya, nah papa akan lebih baik dari dia. Tapi kalau orang itu jahat, saya akan bisa lebih jahat daripada saya. Papa ini punya bela diri, saya pensiunan tentara, saya masih punya senjata sebagai seorang kapten kapal. Saya tidak takut pada siapa-siapa. Sebagai orang Kristen, setan pun dilawan. Apalagi itu antek-antek yang setan. Saya lawan semuanya begitu. Saya tanya, itu manusiawi gak? Manusiawi banget. Yang baik kita balas baik, yang jahat kita balas jahat. Yesus gak ngajarin gitu saudara. Balas kebaikan terhadap kejahatan. Musuhmu didoakan. Coba ngomong jujur, sulit gak? Kalau kamu ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, gampang gak? Lawang kita dipotong aja langsung buka jendela, oh, monyet kamu. Loh betul loh, itu teman saya saudara. Terus saya karena dia teman baik saya ini teman baiknya Pak Niko, umurnya seusia Pak Niko gitu. Ya, terus saya ngomong, loh Mas, masa kamu bilang monyet sama orang itu? Ya memang dia monyet. Loh bukan, kamu itu sebagai kawannya monyet, begitu maksud saya itu ya jangan menghina gitu loh. Nenek moyang kita itu kan monyet, begitu katanya Darwin itu loh. Kenapa kita saling menjelekkan? Apa yang bekerja dalam diri dia? Daging. Ayo kita mesti jujur saudara, gak mudah loh. Makanya di dalam Titus 2 di situ dikatakan, yuk slide-nya. Titus 2, 11, 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara dan saya diselamatkan itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Enggak ada sumbangsi kontribusi kita sedikit pun enggak ada, betul enggak? Makanya dalam Efesus 2 ayat 8 itu dikatakan kita diselamatkan karena anugerah. Ayat 9-nya bunyi bagaimana? Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jadi kalau hari ini Pak Timothy, Abraham sama Ibu dipakai Tuhan, itu karena anugerah. Bukan karena Pak Timothy lebih ganteng daripada saya. Kan kadang-kadang kita manusia kayak gitu kan, ya patutlah saya dipilih dari antara adik-adik saya karena saya adalah orang yang paling pendidikannya paling tinggi, lulus dari Amerika, sedangkan dia cuma lulus dari Jakarta begitu. Kita merasa kita itu dipakai Tuhan tuh karena kita merasa lebih baik. Itu pikiran saudara, pikiran Tuhan tuh gak ada yang kayak gitu saudara. Dan saudara menganggap mujizat terbesar itu apa? Buta melihat, lumpuh berjalan, miskin menjadi kaya. Itu kan saudara menganggap gereja itu menganggap mujizat terbesar kan begitu kan. Saya kasih tahu loh saudara. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, dia cuma ngomong, Lazarus keluar. Cuman ngomong. Waktu dia menyembuhkan orang lumpuh, angkat tilammu, tikarmu, bangkit, jalan. Dia cuma ngomong.
Waktu dia menyembuhkan orang buta, dia cuma mau ngambil tanah liat lempung itu dioleskan di matanya, melihat. Saudara tahu, dukun sekarang juga bisa melakukan hal yang demikian loh. Jadi itu bukan mujizat terbesar. Saudara tahu mujizat terbesar yang Yesus lakukan? Dia mesti mati di atas kayu salib. 3 hari dikubur. Hari yang ketiga dia bangkit. Dulu Pak, nggak ada yang mau pakai kalung salib. Salib itu lambang apa? Kutuk. Salib itu lambang apa? Penghukuman, lambang kematian yang hina. Tapi setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, pada minggu, salib itu menjadi lambang kemenangan. Nggak apa-apa ibu-ibu pakai kalung salib, dibandingkan ibu-ibu pakai kalung celurit kan lebih bagus pakai kalung salib. Cuman saya nggak sukanya orang Kristen itu senang dengan simbol. Makanya kalau mau perjamuan kudus nyanyi apa? Salibnya, salibnya teramat mulia. Pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, cincin salib, sarung bantal salib, celana dalam salib. Di rumah ditaruh salib yang sebanyak-banyaknya. Saya tanya buat apa? Nolak setan. Lawang kamu aja gak takut sama salib, masa setan takut sama salib? Betul gak? Itu logikanya tuh begitu aja saudara. Setuju gak? Coba kalau Yesus matinya di celurit. Pasti ganti lagi lagunya. Celuritnya, celuritnya. Setuju gak? Kalau saudara Yesus matinya digantung, saudara pasti nyanyinya beda. Talinya, talinya teramat mulia. Yang menyelamatkan saudara itu bukan kayu salib, tapi Yesus yang mati di atas kayu salib. Itu yang menyelamatkan saudara. Dan saudara harus bangga dengan Yesus. Betul? Perhatikan ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan. Saudara tidak cukup hanya diselamatkan, tapi saudara membiarkan proses yang namanya saudara disucikan. Kenapa? Karena kita masih punya tabiat-tabiat lama. Kalau ngomong sama mertua nggak hormat. Di depan orang kita manis, Pak apa kabar? Begitu di belakang, si botak tuh. Nah itu ditinggalkan, kefasikan keinginan-keinginan dunia supaya kita hidup bijak. Makanya saya suka bingung kalau lihat orang bilang, Pak saya ini orang bodoh. Loh orang itu kalau ikut Tuhan dia jadi pandai. Lihat 12 murid Yesus itu enggak sekolah seperti saya. Saya ini jebolan Universitas Indonesia Pak, Fakultas Hukum. 12 murid Yesus itu enggak pernah makan sekolah. Bukan orang-orang terpelajar, mereka adalah para nelayan mayoritas. Tapi pada waktu itu orang mengatakan begini, kok mereka itu sekarang jadi luar biasa sekali. Makanya saya bilang orang tuh kalau ketemu Tuhan tetap goblok, itu mujizat. Orang itu ketemu Tuhan mestinya semakin pandai, semakin luar biasa, semakin kreatif. Setuju gak? Selanjutnya Pak, itu yang saya bilang saudara. Kita harus mengalami yang namanya progressive sanctification. Jangan antipati dengan yang namanya progresif. Saya dulu jahat, sekarang saya mulai berubah, saya jadi baik, saya tidak lagi melakukan hal itu. Itu namanya progresif, bertumbuh. Jadi saudara mengalami yang namanya kekudusan progresif. Semakin hari saudara semakin berubah. Roh Kudus bekerja untuk menguduskan kita terus menerus. Makanya bertobat itu gak bisa dibilang, saya bertobat tahun 79 Pak Andreas. Bertobat itu bukan sekali seumur hidup. Setiap hari kita mesti bertobat. Kenapa? Karena kita ini orang yang gak ngenah, orang yang gak bener gitu loh. Selama saudara hidup masih suka begini. Percayalah nanti kalau mati itu pasti begini. Orang Batak itu kan mayoritas Kristen ya Pak. Lihat narinya aja nggak menarik. Sinanda tulo matulo. Sinanda. Wajahnya itu nggak ada senyumnya sama sekali. Kalah sama orang Melayu yang notabene Islam.
Orang Jawa itu kalau nari, orang Melayu itu, ya nari serampang 12, tari piring, itu senyum. Sekali lihat di gereja kan, nari. Lihat para singer di gereja, kalau nyanyi itu. Belum makan Pak pagi-pagi itu, makanya begitu. Pemain musik coba lihat, statis sekali kan. Pemain musik dunia. Abraham Laboriel, pemain drumnya, dilempar, balik, puter lempar. Pemain drum gereja lempar, hilang. Saya mau tanya jujur, jauh nggak kita dengan dunia? Dunianya udah kemana, kita masih di sini. Saudara beli handphone, hari ini bayar. Begitu saudara keluar dari tokonya, langsung barang itu jadi usang. Kenapa? Tiba-tiba keluar handphone baru, seri baru, betul nggak? Dunia itu berkembangnya luar biasa. Dunia udah di sana, orang Kristen tetap di sini. Setuju nggak? Nyanyiannya aja, bersorak-sorai orang-orang benar. Bayangin lagu Pantai Kosta yang lama, heranlah, Yesus buat saya. Sekarang Yesus heran. Kenapa saudara jadi perempuan, jadi istri itu gak menarik? Perhatikan slide selanjutnya. Kekudusan itu sampai yang disebut perfected. Kekudusan yang sempurna. Sehingga sampai nanti satu hari saudara menerima yang namanya tubuh kemuliaan. Jadi saya tanya, sampai kapan saudara mesti mengalami pengudusan itu? Seumur hidup. Setuju gak? Nah saya akan tutup dengan ayat ini. Kisah 1 ayat 4-8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu, Israel itu sudah dijajah semenjak mereka jatuh. Ratusan tahun mereka di bawah penjajahan. Dan satu saat tatkala mereka melihat Mesias, mereka berpikir, waduh, negara kami akan bebas. Kami akan merdeka. Saudara tahu dari peristiwa ini, negara Israel itu nanti baru merdeka 1400-an tahun kemudian. 1948. Pikiran kita itu karnal. Tahu karnal? Duniawi banget. Makanya kalau ikut Tuhan tuh selalu yang dipikirkan berkat itu adalah jasmani. Maria itu bilang loh, saya itu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan memberikan saya anugerah. Memilih saya untuk melahirkan sang juru selamat. Yang dibanggakan oleh Maria itu. Kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan terhadap dirinya. Dan waktu mereka menikah memberikan persembahan, Pak. Timothy lihat nanti di dalam Alkitab. Mereka memberikan persembahan itu dengan 2 ekor merpati. Dalam sejarah orang Yahudi, dalam adat istiadat orang Yahudi, orang tidak mampu itu memberikan burung merpati yang nilainya paling murah. Kalau dia mampu, dia berikan domba, sampai kepada domba yang tambun. Itu membuktikan sekalipun dia dipilih oleh Tuhan, orang itu sederhana. Nah orang Kristen sekarang sudah kebablasan. Kalau ngomong berkat itu soal finansial. Saudara tahu di kerajaan Allah yang namanya finansial itu, harta itu adalah di bawah letaknya. Saya buktikan. Kalau saudara ditodong, yang saudara berikan apa? Saudara ditodong dengan pisau belati. Saudara bilang gini, bunuh! Silakan tikam. Gitu. Lebih baik saudara pulang pakai celana Batman. Setuju gak? Yang penting saudara selamat. Harta bisa dicari. Nyawa itu cuma satu. Artinya apa? Nyawa itu lebih tinggi daripada harta.
Makanya kalau orang Kristen pelit sama harta, mungkinkah dia bisa memberikan nyawanya? Paham maksud saya? Kenapa Abraham jadi bapak orang percaya? Karena dia memberikan anaknya, itu derajat yang paling tinggi. Coba ngomong jujur. Kita memberikan harta, kita bayar semua, beli asuransi, cari dokter-dokter mahal. Demi supaya nyawa kita extend, diperpanjang. Itu artinya apa? Kita lebih menghargai hidup ketimbang harta kita, betul nggak? Di atas harta apa? Nyawa. Di atas nyawa apa? Anak. Ibu lihat anak di ujung maut. Ibu nangis doa sama Tuhan. Tuhan, ambil aku. Berikan kesempatan tuh anakku hidup. Ibu-ibu gitu nggak? Laki-laki gimana kalau menurut ibu? Ketawanya nggak enak ini. Sama laki-laki bu. Tuhan jangan ambil nyawa anak kami. Ambillah kami kalau perlu istriku lebih dulu. Begitu. Itu suami, makanya suami itu perlu dimuridkan saudara. Ya. Ada loh Pak Timothy. Teman saya di Solo tuh begitu. Begitu istrinya meninggal, dia telepon saya, Pak puji Tuhan istriku meninggal Pak. Benar Pak, 2 bulan kemudian dia menikah. Sekarang dia sudah menikah dengan istri yang keempat. Karena istri yang pertama 6 tahun dinikahi meninggal. Istri yang kedua 3 tahun menikah meninggal. Istri yang ketiga 2 tahun meninggal. Sekarang yang keempat. Dan waktu menikah saya bilang pada istrinya, kamu udah siap mati. Karena 3 orang sudah mati dan kamu korban keempat. Laki-laki ini baik loh, cinta Tuhan. Tapi setiap menikah selalu istrinya meninggal. Tapi sekarang puji Tuhan sudah tahun yang ke-7 gak mati-mati. Saya selalu telepon tanya, udah mati? Pak Andreas ini kok nyumpain. Loh kan saya selalu dengar kabar buruk begitu. Makanya saya heran kok sampai hari ini gak itu. Saya bilang kamu mesti berdoa, kenapa begitu? Perhatikan saudara, pikiran manusia itu jauh daripada pikiran Allah. Pikiran Allah itu bukan soal perubahan jasmani saudara. Yang penting saudara itu mengalami perubahan secara rohani. Mujizat terbesar itu saudara mati rohani dihidupkan oleh Tuhan. Sumber masalah manusia itu dosa bukan kemiskinan. Orang miskin selalu berpikir nanti kalau saya kaya pasti saya akan bahagia. Loh semakin kaya makin banyak yang orang tidak bahagia loh saudara. Saya buktikan loh. Waktu saudara naik motor butut sudah parkir di mana aja gak ada masalah. Begitu naik mobilnya makin mewah, sebentar lihat ada yang gacet apa enggak, apa segala macam mau ninggalinnya enggak damai sejahtera, betul enggak? Teman saya beli mobil 2,4 miliar, sebentar, tik, tik, tik. Saya bilang sudah dikunci, berapa kali kamu pencet? Enggak meyakinkan aja Pak Andreas. Terus kita udah jalan, dia masih balik, masih ngelihat, masih takutnya. Itu loh, semakin mewah satu kendaraan membuat kita tidak tenang. Saudara punya rumah yang sederhana, nggak dikunci, nggak apa-apa. Betul nggak? Hartanya makin banyak. Wah pasang CCTV, pasang segala macam, sewa satpam segala macam. Kenapa? Karena saudara tidak aman. Makin kaya saudara makin tertekan. Betul nggak? Makanya jadi orang itu sederhana saja. Kalau punya uang bagikan. Kita nih pelit loh saudara. Doanya bagus Pak Timothy. Berilah pada hari ini makanan kami yang begitu lebih. Disimpan di kulkas. Itu kan orang pelit. Saudara tahu secara kesehatan. Makanan yang disimpan di kulkas besok dipanasin. Rendang itu enak. Tapi secara kesehatan itu kalorinya jadi tinggi sekali. Makanya badannya kurus, kolesterolnya tinggi. Bu, saya ini usia 66, kolesterolnya 155. Trigliseridnya cuma 72. Paham ya? Semua saya perhatikan. Karena modal seorang hamba Tuhan itu adalah kesehatan. Jadi jangan sudah bilang bahwa itu semua menjadi ukuran. Saya enggak perlu kaya Pak Timothy. Saya punya 7 anak Pak. Itu membuktikan saya kaya. 13 ekor anjing Pak. 4 panti asuhan. Tidak punya list-list derma Pak. Saya nggak pernah minta bantuan sama siapa-siapa. Jangankan sama Pak Timothy. Sama Pak Lim-Lim dulu. Sama Pak Charles Yonan, sama Pak Niko. Nggak pernah saya minta bantuan. Prinsip saya kalau itu disuruh Tuhan, lakukan saja. Kita cuman budaknya Tuhan. Nggak perlu begini. Kan saya bukan anggota Partai Kaipang. Oh, Partai Kaipang? Pengemis dalam cerita
silat itu. Perhatikan. Ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri bagi kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Bapak Ibu tahu Samaria? Perempuan Samaria itu bilang gini, bangsa Tuhan gak bergaul dengan bangsa kami. Jadi orang Samaria itu adalah kaum yang termarginal, terpinggirkan, diabaikan. Makanya kalau dalam gereja ada orang yang datang sendiri gak diperdulikan. Saudara mestinya care dong. Ibu tinggal di mana? Sudah berapa kali ke sini? 2 kali. Oh ya, ibu sudah minum belum? Itu orang yang terlupakan. Jangan kita cuma kumpul di antara kelompok kita saja. Ibu jadi saksi. Roh Kudus itu membuat kita menjadi saksi. Menjadi saksi itu enggak sulit, mudah. Itu ibu-ibu lakukan tiap hari. Makan di restoran, lihat makanan. Cekrek. Terus posting. Terus kasih komentar. Gila nih makanan. Gue cuma makan bakso 2 butir. Kenyang. Biasanya sampai 5 sampai 6, ini 2. Ini katanya baksonya bisa membuat orang jadi kecil, jadi diet. Luar biasa ini. Itu saudara saksi loh. Bukan hanya positif, yang negatif saudara naik mobil, kecelakaan, ban kempes segala macam. Wah puji Tuhan, bayangin gue di kilometer 82. Tiba-tiba ban depan kempes, oleng dikit, terus berhenti. Enggak terjadi apa-apa, puji Tuhan. Itu jadi saksi. Bisa gak? Bisa, tapi kita jarang sekali mau memuliakan Tuhan dengan cerita-cerita firman Tuhan itu kepada orang lain. Pengalaman saudara dalam Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ayo Pak, slide yang selanjutnya. Ada kata aktif di situ. Kata dunamis itu kata apa? Dinamit itu berarti aktif. Saudara nggak bisa jadi orang yang statis, jadi orang yang pasif. Makanya kalau ada orang dalam gereja datang tepat waktu, pulang sebelum doa berkat. Saya kadang suka kaget Pak. Lagi doa, pembukaan, amin. Tadi kosong, amin. Ada orang. Begitu doa penutup, amin. Nggak ada. Saya sampai mikir ini siluman atau manusia tadi di sebelah saya itu. Saya coba menyelidiki kata dunamis ini, yang diterjemahkan kata dinamik. Itu adalah sebuah proses, sebuah sistem di mana kita mau berubah, kita menjadi aktif, kita menuju kepada progres, pada kemajuan. Secara pribadi diterjemahkan, dia akan menjadi orang yang positif attitude. Berubah secara attitude. Kemudian dia menjadi full energy. Full of new ideas. Orangnya tuh kreatif, idenya tuh banyak sekali. Makanya kalau jadi orang Kristen, Anda lihat tadi saya bilang, kita di sini, dunia udah di sana. Betul gak? Saya di Bangkok nemenin anak saya. Ahli fashion di Bangkok bilang begini pada saya. Om tahu, dunia fashion wanita itu bukan berubah seminggu sekali atau sebulan sekali. Tiap hari fashion itu di Bangkok itu berubah. Fashion perempuan maksudnya begitu. Nah gereja masih lagunya begitu terus, ibadahnya begitu terus. Di sana dunia udah lebih maju. Makanya kita gak bisa jadi terang. Kenapa? Dunia lebih pintar dari kita. Mesti kita lebih pintar. Mereka licik, kita cerdik. Tapi kita bodoh. Saya cari di kamus Pak Timothy. Lawan daripada dinamis itu apa? Diterjemahkan begini. Apa itu? Statik atau idle. Idle itu artinya apa? Pengangguran, menganggur. Pasif, tidak berubah. Diam, menganggur. Sibuk cuman buat kepentingan dirinya sendiri, tapi gak pernah peduli sama orang lain. Makanya dia gak bisa jadi garam dan terang. Perhatikan kata Charles Spurgeon, seorang teolog, seorang hamba Tuhan besar di abad ke-18. Ini seorang tokoh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang idle people tempt the devil to tempt them. Ya, orang yang menganggur itu selalu menggoda iblis untuk mencobai mereka. Jadi kalau iblis lihat orang nganggur, yang hanya mementingkan, sibuk tapi mementingkan diri sendiri. Itu iblis jadi tergoda untuk godain saudara. Ya. Oke, slide ke-17 Mas. Jadi seharusnya gereja itu kalau dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bukan soal bahasa roh. Tapi dia akan menjadi gereja yang aktif. Gereja yang kreatif. Menjadi gereja yang transformatif. Menjadi gereja yang reformatif. Menjadi gereja yang energetik. Menjadi gereja yang progresif. Betul gak? Itu gereja Bapak Ibu.
Ya. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Maafkan waktu saya panjang ya Pak Timothy. Puji Tuhan. Kalau di gereja hari Minggu kan ada batasan waktu. Kalau kebaktian wanita kan agak panjang, gak apa-apa ya. Nanti begitu selesai kan lapar jadi makannya lebih banyak begitu kira-kira. Ayo Mas. Ini saya suka lihat dia pemimpin pujian yang bagus sekali ini. Mas siapa namanya? Marlon, iya betul. Di E Mas Marlon. Yuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kuralama syakana mana takayala matikina mana. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, sembah Dia. Korea lama sikina mana lama syaka nama. Mari kita berdoa. Korea lama syaka nama ya lama syaka lama. Bapak Engkau berkati setiap ibu-ibu, kaum wanita, dan kami kaum pria juga. Berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Kedalaman merenungkan firman-Mu. Dunia menganggap kedudukan, kemewahan, dan harta benda itu yang paling tinggi. Tapi di dalam Tuhan, damai sejahtera, ketenangan, suasana Allah. Kami dipakai Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Itu adalah sesuatu yang lebih daripada apa yang dikatakan oleh dunia. Kalau kami memiliki sesuatu bukan kami simpan, tapi kami bagikan Tuhan. Kami menolong orang lain supaya mereka bisa mengenal kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Itu yang terbesar Tuhan. Kami bisa hidup mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami bisa menerima keberadaan orang tanpa menghakimi. Itu sesuatu yang lebih luar biasa daripada sekedar apa yang dikatakan oleh dunia. Bawa kami kepada kehidupan yang luhur, yang luar biasa, yang agung di dalam Tuhan. Berkati setiap pria, setiap wanita yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu terima kasih atas nama Pemenang mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Andreas untuk firman Tuhan yang disampaikan. Saya percaya kita diarahkan, diteguhkan kembali saudara. Mari kejar Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan jadi berkat dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Kita siapkan persembahan, kita ada amplop persembahan yang ada di kursi ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, ada kotak persembahan di luar. Mari kita beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Makasih untuk isi hatimu yang kami dengar hari ini. Makasih Roh Kudus Engkau arahkan kami, tuntun kami. Untuk kami semakin diperlengkapi dengan pengurapan kualitas hidup. Sehingga hidup kami jadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam pelayanan keluarga. Semakin diberkati, semakin dipertajam untuk memenangkan banyak jiwa. Untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan semakin singkapkan dan bukakan. Untuk membawa jiwa-jiwa mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Makasih Tuhan. Ada persembahan di tangan kami. Setiap tangan-tangan yang memberi diberkati. Kami kembalikan setiap apa yang Tuhan percayakan buat kami. Lewat setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi sama-sama katakan.
Amin, puji Tuhan. Sambil ibu-ibu memberi, saya akan sampaikan pengumuman. Jangan lupa untuk ibadah ulang tahun kita yang 14 tahun ya. Udah 14 tahun ya GBI City of Love. Saya percaya ada banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh. Nanti Pak Timothy akan melayani kita, sama-sama ajak keluarga, Bapak Ibu Saudara ya. Kakek, nenek, cucu, ponakan, semua ajak semua untuk kita bersama-sama bersyukur 14 tahun diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat gereja kita yang terus disertai Tuhan. Saya percaya bahwa sesuatu yang luar biasa juga disampaikan dan ucapan syukur 14 tahun. Jangan lupa hadir untuk diberkati bersama-sama. Dan juga ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Charlotte Priyatna di tempat ini. Ya, nanti Ibu Charlotte akan memberkati kita. Ada banyak firman Tuhan juga akan dibukakan untuk setiap kita mengalami terobosan dalam kehidupan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Mari buka kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Lagi katakan sama-sama cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau miliki. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersuka cita pada waktu engkau gak hanya bertobat, tapi kau mau berubah setiap hari. Amen. Setiap hari kehidupanmu dirubahkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini kita semua dirubahkan. Kita semua mau menjadi pelaku firman. Dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita, yang sudah ada di dalam kita, akan memampukan menolong kita untuk memuliakan Bapa di surga dengan perbuatan baik kita. Terhadap suami, terhadap anak-anak, keluarga kita, dan terhadap orang-orang seperti orang-orang Samaria. Orang-orang yang membutuhkan jamahan dari setiap kita. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai ketemu hari Minggu di acara anniversary kita yang 14. Pak Andreas, terima kasih buat pesan firman yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Bapak selalu dan anak-anak semua.